Santapan Harian Selasa 5 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-43 bagian A. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sang Sabda yang agung, Sang Pelita kehidupan, perkenankanlah kami saat ini untuk merenungkan keagungan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami bertelut. Amin. Lukas 9 ayat 37-43a. Keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta murid-muridmu mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Lalu kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Namun Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua orang itu pun takjub akan kebesaran Allah. Sahabat Santapan Harian, dalam obrolan sehari-hari kita kadang membahas tentang generasi. Ketika sebutan itu muncul, tentunya kita sedang membicarakan orang-orang yang lahir pada rentang tahun tertentu. Misalnya, Gen Milenial atau Gen Z. Namun istilah generasi dalam perikop ini bukan sebatas itu. Generasi yang dibicarakan adalah orang-orang yang tidak percaya dan sesat. Siapakah mereka? Inilah teguran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mereka adalah orang-orang terdekat Yesus yang mempunyai cukup waktu untuk mempercayainya. Bahkan, sebagian dari mereka berkesempatan untuk menyaksikan dengan mata sendiri kemuliaannya. Namun, apa hasilnya? Mereka gagal mengusir roh jahat dari seorang anak. Tidak hanya para murid, yang juga termasuk sebagai generasi yang dimaksud adalah setiap orang yang telah melihat Yesus mengajar dan melakukan banyak sekali mukjizat, tetapi tidak percaya. Ketika mereka menyebut diri pengikut Yesus, tetapi tidak mampu melakukan kehendak Allah, sesungguhnya mereka sesat. Teguran ini mengingatkan bahwa Tuhan menghendaki generasi yang tidak hanya kagum dengan berbagai demonstrasi kuasanya yang ajaib, tetapi juga yang dapat menyatakan kuasa itu melalui aksi dan ucapan mereka. Pertanyaan Yesus kepada murid-murid dan perintahnya untuk membawa anak itu mengajar mereka agar tidak menunda-nunda untuk percaya sepenuhnya kepadanya dan melakukan hal-hal besar dalam namanya. Perbuatannya yang menghardik roh jahat dan menyembuhkan sang anak mengajarkan betapa Tuhan tidak membiarkan manusia menderita dan sesat dalam ketidakpercayaannya. Marilah kita bertindak sebagai generasi yang percaya.
Jadilah orang percaya yang suka menolong mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Memang kini kita tidak berkesempatan untuk berjalan bersama Tuhan Yesus secara fisik. Namun, percayalah, Ia selalu hadir dengan kuasa-Nya, dan dengan kuasa itulah kita diperlengkapi untuk menghadapi apapun dan melayani mereka yang menderita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah membuka jalan untuk membawa kami kembali ke dalam persekutuan yang intim bersama-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus yang memampukan kami untuk terus percaya kepada-Mu dan melayani sesama. Amin.